Kalau bahas sejarah rasanya kita kembali 2000 tahun lalu. Tapi yang di depan mata saja. Yang kebrutalan ditunjukkan kepada seluruh mata dunia. Jutaan manusia sudah terluka sampai saat ini. Bu Susi, intervensi Bu soal klaim sejarah antara Irfan dan juga Monik tadi Bu. Oke, ini cerita biblical. Cerita Bible, oke, yang dipertarungkan. Padahal sebetulnya latar belakang semua konflik adalah interest defined as power. Jadi kepentingan itu mendefinisikan kekuasaan. Siapa yang bermain? Kalau kita ingat, Inggris imperialis utama ya. Kalau dia bagi-bagi negara itu seenak jidat, akhirnya kan bom waktu biasanya. Terjadi di Afrika, terjadi di Brunei, terjadi di Palestina juga. Jadi kalau Anda paham, jangan memfokuskan diri kepada cerita-cerita biblical, tapi sebetulnya cerita tentang perebutan kekuasaan, imperialism, konflik yang mengadu domba, dan akhirnya menjadi begini. Kenapa narasi-narasi Zionis itu menjadi narasi yang berkumandang di universitas? Karena saya juga tahu ya, multiculturalism itu juga gagasan tentang pemujaan terhadap minoritas. Ya, multiculturalism itu bikin bingung Amerika Serikat sekarang ini. Bikin kacau negara tersebut ya. Dan itu kebanyakan guru-guru saya orang Yahudi. Yahudi Amerika. Jadi jangan lepas dari persoalan bahwa ada masalah kekuasaan, masalah perebutan pengaruh yang dilapisi oleh cerita-cerita Bible, cerita-cerita kitab suci. Padahal sebetulnya gagasan dari Zionis, Ben Gurion itu ateis. Oke? Dia membayangkan Israel itu menjadi Israel Raya. Mengambil Transjordan, mengambil Syria, mengambil Lebanon, mengambil sebagian dari Saudi Arabia dan sebagainya. Kenapa itu penting? Amerika Serikat melihat Israel itu efektif. Israel itu pandai. Yahudi itu pandai. Semite ya, sama aja sama Arab pinternya. Hanya mereka lebih organized ya. Jadi Amerika ingin menunggangi kelompok Zionis ini untuk menguasai Timur Tengah. Karena dia nggak mau pusing. Ngapain melihat orang Arab saling berantem satu sama lain? Lebih baik disubkontrakkan kepada Yahudi untuk bisa menguasai seluruhnya. Jadi Anda jangan sibuk emosional tentang agama. Karena ini bukan soal agama, ini adalah soal imperialism. Kenapa kita nggak bisa bergerak? Ya karena juga kita takut dengan sekutu. Mana ada pemimpin kita yang berani secara lantang membela-bela? Kan nggak ada. Jadi sebagai orang muda yang akan menjadi pemimpin masa depan, selalu ingat imperialisme itu masih ada. Dan imperialisme itu bisa diwakilkan kepada kelompok-kelompok yang pandai. Kalau kita lihat sekarang rejim sudah mendekati kelompok Zionis dalam arti uangnya, Rockefeller, Rothschild, dan kawan-kawan, itu Anda harus berhati-hati. Karena yang diinginkan untuk menjelmakan Israel Raya itu adalah sumber daya alam kita. Jadi kita diadu domba oleh Cina, kita diadu domba oleh Zionis, bubarlah Indonesia. Tapi sikap Indonesia rasanya jelas Ibu Susi, kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina Bu. Ya tetapi yang di bawah meja kan nggak kelihatan. Maksudnya apa Bu? Di bawah meja ada apa? Ada urusan diplomasi apa Bu? Ada kepentingan lah. Kepentingan kita tahu pertarungan antara kelompok Bakri dengan Rothschild. Sekarang Rothschild dirangkul oleh Hashim dan sebagainya. Ini satu tanda bahaya karena kalian itu, mohon maaf ya, saya dari UI ya. Saya tahu mahasiswa saya super pinter dan saya tahu orang Indonesia itu super pinter sampai saya sering sedih membaca paper-paper mereka. Tapi mereka dikunci oleh imperialism intelektual. Kita membaca buku-buku barat, nah barat itu, saya lama di Amerika tapi saya kadang-kadang harus mengkritik juga.
cara mereka membuat textbook adalah mendefinisikan secara sama. Mereka mensosialisasikan orang seperti mensosialisasikan ekonomi kita ke World Bank, ke IMF, PBB itu siapa yang bikin. Kalau PBB Amerika yang bikin, dia akan membuat agar hukum internasional tidak berlaku dikodifikasi sebagai hukum Amerika. Misalnya hukum disabilitas. Orang cacat dikemukakan di PBB untuk dilindungi. Lalu orang Amerika bilang kita tidak boleh ratify. Dia tidak meratifikasi UNCLOS, dia tidak meratifikasi Kyoto Protocol, dia tidak meratifikasi Paris Agreement, akhirnya keluar ya Donald Trump. Jadi jangan melulu soal agama, karena agama itu adalah poles-polesannya. Berarti maksud Bu Susi, Zionis berlindung berkedok dengan lapisan agama? Padahal sebenarnya dia ateis. Oke. Sebenarnya dia ateis. Jadi agama itu tentang cinta kasih. Oke. Agama itu tentang bersimpati kepada orang yang terluka. Kita boleh ke Pendeta Marcel. Agama soal compassion, soal cinta kasih. Pendeta Marcel boleh bersuara? Oke. Sekarang di tengah perang Iran, Israel sudah gencatan senjata, tapi Gaza terus-terusan digempur. Oke, saya terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan dan sudah diundang. Dan kalau saya tahu seseru ini, saya lebih memilih untuk jadi host aja, Mas Andro. Wah. Iya. Kita bukan menghadirkan dialog yang seru ya, ini bukan seru, ini bukan seseruan. Iya, dari tadi saya tungtang, saya pikir Tuhan. Kalau tahu gini saya jadi host aja, Mas Andro. Mungkin TV One butuh 2 host, saya siap sih kali ini ya. Oke. Nah, kalau ditanya dari saya, tentunya kan latar belakang saya adalah seorang pendeta ya. Artinya dari perspektif seorang pemuka agama Kristen, artinya begini, ketika melihat apa yang sedang terjadi sekarang, tentunya sama seperti apa yang tadi saya pandang dari perspektif TV One juga, bahwa bicara tentang kemanusiaanlah adalah fondasi kita. Artinya begini, ketika bicara tentang apa yang terjadi hari-hari ini, tentunya sangat kita sayangkan kalau bicara tentang adanya korban. Dari sisi manapun, setiap orang, setiap jiwa itu berharga. Artinya apa? Yang kita harapkan bersama adalah kedamaian. Dari sisi manapun korban itu jatuh, itu kesedihan buat setiap kita. Artinya ketika saya melihat korban dari sisi di Palestina, di Gaza, kemudian dari sisi sebaliknya, saya menangis melihat itu. Kenapa? Karena sekali lagi setiap orang itu berharga. Artinya saya sangat berharap sekali, kalau dari perspektif saya tentunya, bahwa ya kedamaian itu bisa tercipta. Meskipun faktanya segelintir orang yang dianggap minoritas kok masih pasang badan untuk Israel. Nah, ketika bicara tentang pasang badan ya dalam hal ini, karena saya belajar Alkitab, saya belajar sejarah Alkitab, saya bisa mengerti kenapa ada orang yang akhirnya mendukung apa yang menjadi tindakan dari Israel masa kini. Tapi kita sekali lagi, saya mengcover bahwa kedamaian tentunya menjadi harapan kita bersama. Karena bicara tentang peperangan itu kerugian buat siapapun. Artinya bicara tentang kedamaian, kemudian jiwa-jiwa tadi itu berharga, itu penting. Perlakuannya, Pendeta Marcel, perlakuannya yang dipertontonkan, yang diperlihatkan semua media, kami tidak memandang agama Nasrani, Islam, non-Muslim, tapi perlakuannya kok sangat terkesan, bukan lagi terkesan, tapi biadab sekali yang dipertontonkan oleh Zionis Israel kepada warga Gaza. Sepakat nggak teman-teman di sini? Biadab nggak? Iya, artinya begini, balik lagi ya, dari sisi Israel maupun dari sisi Hamas, apa yang dilakukan dari perspektif saya, yang saya lihat dari banyak berita yang beredar ya, bahwa itu tadi tindakan yang sangat-sangat disayangkan. Artinya begini, saya kemarin baca, dari kedua sisi mereka menggunakan warga sipil untuk sebagai tameng. Dan itu buat saya sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyakitkan. Boleh dari pihak mana? Pendeta Marcel ditegaskan yang menggunakan tameng dari warga sipil. Sekali lagi based on media yang saya baca, keduanya, koreksi kalau saya salah, jadi keduanya menggunakan tameng rakyat sipil. Makanya balik lagi, boleh cek medianya, intinya adalah ketika ada korban dari perspektif saya dan saya percaya dari perspektif orang Kristen yang belajar Alkitab, karena Alkitab itu kalau dipres jadi satu kata kasih, saya bisa statement itu sangat menyedihkan. Terlepas dari media itu benar atau tidak ya. Oke, saya koreksi dikit ya. Tadi kan minta dikoreksi ya.
Pak Marcel, saya sangat menghormati ya, pendapat Pak Marcel. Harapan saya Pak Marcel besok-besok ajak mbak-mbak samping Pak Marcel untuk ikut kebaktian Pak Marcel. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya terkait warga Gaza, perjuangan Gaza menggunakan sipir sebagai tameng, itu tidak ada pembuktian sama sekali. Itulah tipe framing media barat ya. Tapi kalau kita minta satu foto aja yang membuktikan itu nggak ada. Tapi yang unik, banyak foto-foto beredar, otentik, original, tank-tank Merkava Israel, itu meletakkan di depannya itu sipil Palestina, sipil Gaza. Itu viral loh, itu viral dan itu sudah dikonfirm. Jadi mereka itu meletakkan warga sipil Gaza di depan tank mereka agar tidak diserang oleh para pejuang Gaza. Nah itu yang benar-benar terkonfirm. Adapun tuduhan warga pejuang Gaza menggunakan tameng, warga sebagai tameng, itu saya berani jamin sekarang juga itu tidak akan antum temukan, sama sekali. Ya. Jadi bagus, saya sangat respect dengan kesiapan Pendeta Marcel untuk dikoreksi. Maka saya sebagai orang yang 13 tahun tinggal di Gaza, saya bisa mengoreksi itu. Terima Boleh kasih. ditanggapi langsung Pendeta Marcel sebelum ke Mbak Monik tadi ingin juga menanggapi sepertinya? Ya, balik lagi ya. Karena sekali lagi yang tadi saya jadikan dasar adalah berita yang beredar. Artinya di media-media yang sekali lagi dari perspektif umum pasti terpercaya. Tapi sekali lagi kalau ditanya, di manakah saya berdiri hari ini? Artinya saya ada di tengah di mana kemanusiaan harus menjadi yang utama, kedamaian harus yang menjadi utama di bumi ini. Mbak Monik ingin menambahkan soal tadi Mbak, tameng, menggunakan tameng. Iya, jadi begini, Hamas itu berkuasa di Gaza sejak tahun 2006. Begitu Israel keluar dari Gaza, diadakan pemilu, Hamas yang menang. Tetapi jangan salah, Hamas adalah teroris menurut mufti dari Arab Saudi. Mufti Arab Saudi pada 2017 melalui televisi di Arab Saudi menyatakan Hamas adalah kelompok teroris. Dan Jadi, Mbak Monik setuju? Jika ada Mbak Monik pernah aja ke Saudi kalau gitu. yang menyetujui tindakan terorisme Hamas, saya sudah pernah katakan di negara kita ada BNPT. Makanya ada program deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan BNPT. Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada program namanya deradikalisasi. Saya tidak ingin adik-adik generasi muda itu menjadikan Hamas sebagai sebuah sosok perjuangan. Apakah para pahlawan kemerdekaan Indonesia memperkosa anak, memperkosa perempuan, membunuh bayi dan anak-anak Ini seperti tuduhan kafir parah ini. bebas? Ada tanpa bukti lagi. Apakah Nggak pejuang ada istilahnya kita pejuang-pejuang untuk memperkosa itu. melakukan aksi teror dan kekerasan? Tidak. Kembali lagi ke soal tameng Boleh manusia. sampai situ dulu Mbak, ditanggapi Mbak. Itu Israel agak-agak tidak melakukan tameng 47.000 manusia. korban loh. jiwa di Gaza, separuh lebih perempuan dan anak-anak. Itu pertanyaan saya, kenapa datanya selalu perempuan dan anak dalam hal korban jiwa? Mana data kombatan Hamas? Berapa banyak teroris Hamas yang tewas? Yang kita tahu hanya apa? Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran. Yang lainnya, ada nggak datanya? Mas Hussein Gaza ada nggak? Tidak. Datanya Mas, dikeluarkan Mas, data-datanya Mas. Kami tidak ingin framing, kami tidak ingin mengkotak-kotakan satu narasi saja, tapi harus berimbang, semuanya harus punya suara yang objektif, yang sama. Data emang nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Jadi memang yang selama ini ditarget oleh Israel memang sipil, wanita dan anak-anak. Kalau minta data berapa... Dan itu di depan mata Mas Hussein sendiri, melihat langsung kejadiannya. Ya, seperti itu faktanya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada pemerkosaan, itu kan imajinasi Mbak Monika aja sebetulnya kan? Ya. Dan lucu gini. Sejak kapan Mbak Monik ini menjadi korban pemerkosaan sejak pada kapan 7 Oktober Mbak Monik Bergantian boleh? 2023. Ya, Mbak Monik Sejak bergantian kapan? supaya nggak terpotong-potong. Jadi Mbak. ngapain jauh-jauh ngambil fatwa dari Mufti Arab Saudi? Kenapa nggak ngambil fatwa dari Indonesia? Apakah Mbak Monik ini seorang muslimah asal Saudi kah? Sampai harus mengambil fatwa sana kan? Ya, dan Mbak Monik ini dikit-dikit Hamas teroris. Dasarnya apa? Fatwa dari Saudi, fatwa dari Amerika. Kenapa
apakah Mbak Monik ini tidak mengakui Indonesia, pemerintah Indonesia? Oke. Indonesia tidak pernah Pemerintah Indonesia hanya berhubungan tidak dengan pernah Fatah. memberikan label Pemerintah terorisme. Indonesia tidak bersedia bertemu dengan Hamas. Ketika Hamas mau datang ke Indonesia, ketemu Presiden Jokowi ditolak. Rasanya Tahun yang lebih pas komentar ini pemerintah ya. 2021. Mbak Monik Ya, rasanya yang lebih pas silakan. komentar ini Kementerian Luar Negeri Satu Pak. hal, Bang Andro, kenapa saya merujuknya ke fatwa ulama dari Arab Saudi? Karena Arab Saudi ini rujukan umat Islam Sunni di Indonesia, bukan? Kita rujukannya Al-Quran dan hadis. Pak. Ya, maksudnya untuk Begini Mbak fatwa. Monik, itu biar Mbak Monik paham soal itu. Hamas itu pernah punya kantor perwakilan di Arab Saudi, bahkan pernah disubsidi oleh kerajaan Saudi. Konflik Hamas dengan kerajaan Saudi terjadi setelah Saudi mengajukan proposal two-state solution. Jadi ini politis bukan agama, fatwa itu. 2002 Raja Abdullah mengeluarkan solusi damai Arab, two-state solution dengan syarat, jadi Saudi dan negara Arab bersedia mengakui Israel dengan syarat Israel menerima keberadaan negara Palestina merdeka yang setara. Yang itu ditolak mentah-mentah oleh Israel. Sebentar dulu. Fatwanya 2017. Sebentar, belum selesai. Belum selesai. Ide itu termasuk mengejutkan buat dunia Arab waktu itu. Karena waktu itu PCC-nya semua wilayah itu milik orang Palestina. Hamas yang itu masih belum siap menerima proposal itu. Sebagian negara Arab waktu itu juga nggak terima. Tapi pelan-pelan ini menjadi pandangan umum bukan hanya bangsa Arab tapi masyarakat global. Sudah 148 negara PBB, sudah 75% mengakui konsep two-state solution. Kita Termasuk tanyakan langsung sikap kepada Pak Indonesia. Nabil dari Kementerian Luar Negeri. Termasuk sikap Pak Nabil Indonesia. harus bersuara. Pak Dan Nabil. jangan lupa, fatwa itu temporer. Tahun 2023 Ismail Haniyah datang ke Saudi. Oke. Ketemu petinggi kerajaan, dia sempat umroh, juga pemimpin Fatah. Posisi negara-negara Arab sekarang ini ada dalam posisi bagaimana mendamaikan Hamas dan Fatah. Dan posisi Hamas sekarang sudah siap menerima konsep two-state solution. Oke. Jadi jangan pakai fatwa besok lusa bisa dirubah. Pak Nabil, kita Fatwa boleh ke itu kan tahun 2017. Kang Irfan ditahan dulu, kita boleh ke pemerintah. Fatwanya masih ada atau tidak, Pak? Maaf. Kalau saya fatwa berlaku, Ismail Haniyah tidak akan bisa masuk tuh ke Saudi tahun 2023. Nggak bisa masuk. Tidak boleh. Iya, tapi fatwanya Dengarkan belum lagi, dicabut kan? tahun 2014 kepala perwakilan Hamas di Saudi ditahan. Tapi sekarang udah dibebaskan. Itu fatwa udah gak berlaku lagi. Otomatis fatwa itu sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan perubahan sikap politik dan kebijakan kerajaan. Oke, dengan sikap politik kebijakan two state solution, Pak Nabil apakah sudah Kayak tersambung data bersama basi. kami? Pak Nabil dari Kementerian Luar Negeri. Ya, baik. Mas Andrew, apakah suara saya terdengar? Jelas Bapak, Ya. ini saking banyaknya poin yang sudah dilontarkan para narasumber, Bapak ingin menanggapi poin yang mana Pak? Soal cap Indonesia terhadap Hamas Baik. di Palestina Ya, Bapak? Pertama-tama terima kasih ya atas kesempatannya diberikan untuk menanggapi pada sesi ini. Mungkin saya bisa memulai pertama terkait dengan tema kita yang setelah Iran, Israel gencatan senjata, bagaimana Gaza. Mungkin sejak awal terjadinya perang di Gaza ini, Indonesia posisinya selalu konsisten, yaitu kita menginginkan adanya segera gencatan senjata yang permanen. Kita perlu fokus bahwa tadi sudah dibahas juga isu yang utama yang menjadi perhatian kita di sini adalah tentu pertama yang paling utama adalah isu kemanusiaan, dan yang kedua kita bicara tentang kemerdekaan Palestina. Apabila kita akan membahas tentang dukungan perjuangan kita bagi perjuangan Palestina, tentu kita tidak akan terbawa dengan perlunya memilah-milah, memecah belah pihak Palestina sendiri. Kita memberikan dukungan bagi Palestina untuk bisa merdeka sesuai dengan kerangka-kerangka yang sudah ditetapkan internasional, dan hingga saat ini posisi pemerintah tetap sama bahwa kita terus mengupayakan adanya pengakuan bagi Palestina dan two-state solution sebagai basis dari perjuangan ini. Kemudian tadi yang terakhir juga mengenai gencatan senjata itu adalah yang saat ini ada di depan mata. Mungkin kita bisa fokus pada
upaya ini. Karena dengan adanya gencatan senjata, bantuan mungkin bisa mengalir dan proses politik bisa berlangsung. Tadi sangat menarik juga apa yang disampaikan oleh Mbak Susi ya mengenai bagaimana kita memframe satu konflik ini dari sudut pandang mana. Apakah ini adalah isu agama atau isu bukan agama? Jelas kalau kita melihat tadi juga disebut mengenai pengakuan kelompok Hamas sebagai kelompok teroris, tapi juga dianggap ini diakui. Kita lihat di banyak kasus pengakuan ini sering berubah tergantung dengan tujuannya, kepentingannya. Nah, kita Indonesia tidak perlu mempermasalahkan itu dulu. Kita lebih fokus dulu pada yang di depan mata, yaitu bisa mengupayakan terjadinya gencatan senjata dan two-state solution bisa dilaksanakan. Dan mungkin itu dari saya sebagai yang utama. Termasuk Pak Nabil, kami ingin tahu fakta di lapangan bagaimana penyaluran bantuan dari Indonesia ke Gaza. Kabarnya kendalanya luar biasa dihadapi di lapangan. Bapak Ibu di sini bebas bersuara di meja catatan demokrasi. Anda ingin suka-suka yang dilontarkan apapun asal bisa mempertanggungjawabkan semua statementnya. Kita kembali sesaat lagi pemirsa.